Kita sapa dulu Pak Sabilal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barokah. Saya kepingin tahu dulu siapa Pak Sabilal Rosyad dan bagaimana ceritanya, hobinya, sekolahnya dulu sampai dipercaya menjadi ketua Dekopinda Kota Pasuruan. Bahkan 2 periode Pak ya, saya dengar ya. 2 periode. 2 periode. Boleh nyalon lagi Pak? Secara anggaran dasar tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi ya. Tapi baik Pak, ceritakan dulu Pak, siapa Pak jenengan ini? Saya sekolahnya mulai SD sampai sarjana di Pasuruan semua. Oh di Pasuruan semua, ya. Alhamdulillah, ya. Ya SD Bonsari, SMP 1. Oh ya. SMP SMA 2. SMA 2, oke. Kuliah di Unmar. Unmar mana Pak? Pasuruan. Unmar Pasuruan, jurusan? Jurusan Fakultas Ekonomi ya, FE ya. Oke Pak, terus? Kemudian secara latar belakang sehari-hari saya memang aktif di kemasyarakatnya. Oke. Masyarakat mulai dari dulu memang. Oh atau ada jiwa-jiwa kemasyarakatan ya. Oh kemasyarakatan. Iya. Siap. Ya, itu yang membuat saya lebih dekat dengan masyarakat. Oh iya. Kemudian di koperasi sendiri memang saya juga menjadi salah satu ketua koperasi di yayasan. Seperti itu, yayasan punya sekolahan. Oh iya. Itu saya ketua koperasinya. Ya. Akhirnya dari situ saya direkrut oleh Dekopin. Dekopin untuk menggawangi Dekopin. Akhirnya setelah itu dipercaya untuk sekretaris beberapa puluh tahun. Kemudian setelah itu ada beberapa lembaga saya juga suruh pegang. Lembaga pendidikan koperasi. Nah, akhirnya setelah itu saya dekat dengan tokoh-tokoh koperasi waktu saat tahun 2015 untuk pemilihan ketua Dekopin. Mereka sepakat untuk menunjuk saya sebagai ketua Dekopin. Oh iya. Mulai periode 2015 ya sampai 2020 ini. Kemudian kemarin terpilih lagi di Desember 2020 sampai 2025. Waduh, masih panjang ini. 5 tahun ke depan nanti ya. Apa sih Pak yang menarik bagi Pak Bilal dalam menangani koperasi, terutama yang ada di kota ini? Jadi yang menarik sebenarnya kalau kita melihat ideologi yang di koperasi itu memang kalau menurut undang-undang itu kan hanya koperasi yang mempunyai ideologi khusus. Betul. Ideologi khusus. Dan itu yang saya rasakan. Rasakan bahwa dengan koperasi ada nilai sosial, sosial untuk membantu orang lain. Itu lebih besar dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Saya melihat walaupun orang melihat koperasi itu apa sih? Iya, tapi betul. Karena jiwanya sudah menyentuh di koperasi sehingga ada ikatan emosional di koperasi seperti itu. Memang untuk kan kadang-kadang orang melihat koperasi itu kepengurusannya kok tua-tua. Iya. Tapi karena idealisme yang mereka bangun bangun dari koperasi seperti itu. Memang tidak menjanjikan. Tapi kalau memang koperasi yang sudah besar. Itu jadi rebutan untuk menjadi pengurus. Betul. Makanya bahwa koperasi dikatakan soko guru ekonomi itu ya di situ ya. Jadi kekuatannya adalah jiwa-jiwa mereka ini sudah tertanam jiwa kesatuan, kekerabatan, bagaimana maju bersama. Tapi remuk bersama Pak biasanya Pak. Jadi kalau sudah pengen maju bersama. Tidak bisa satu persatu begitu ya. Makanya di salah satu di anggaran dasar situ ada mengatakan bahwa kalau koperasi itu bubar ya dibagi ataupun digotong bersama. Gotong bersama. Gandeng renteng, Pak. Gandeng renteng. Iya, betul. Sesuai dengan modal yang kita miliki bersama seperti itu. Betul. Jadi ada mulai awal kebersamaan sampai berakhir juga kebersamaan. Kebersamaan itu. Kebersamaannya juga. Siap. Oke, Pak. Berapa sih Pak kira-kira yang
naungi oleh Dekopinda. Berapa koperasi yang ada di Kota Pasuruan? Di Kota Pasuruan secara tertulis ya, mempunyai badan hukum. Betul. Itu sekitar 362. Kemudian itu kan setelah koperasi kan ada yang jalan, ada yang tidak. Betul. Diverifikasi ya. Nah, istilahnya kan kadang-kadang ada yang mendirikan koperasi, setelah itu ya sudah buyar. Tidak jelas. Juga pada saat masa setelah reformasi. Betul. Itu kan ada pendirian koperasi besar-besaran ya. Betul. Itu waktu itu mereka mendirikan koperasi dalam rangka untuk mendapatkan dana. Ya, itu. Setelah kalau tidak mendapatkan dana ya mereka tidak jalan. Kalau mendapatkan dana ada juga yang tidak jalan seperti itu. Itu rata semua. Akhirnya sampai saat ini yang di bawah 100 yang aktif itu, yang aktif. Setelah itu diverifikasi hanya 100 yang operasional istilahnya. Enggak sampai 100. Oh, enggak sampai? Sampai 100. Oh, jauh sekali, Pak. Jauh sekali, ya. Dan yang bisa melakukan RAT sekitar 66. 66. Dan itu dari 66 itu kalau setiap tahun mereka juga jarang rutin melakukan RAT. RAT itu paling nanti ketemunya antara 30, 40, 50 seperti itu. Tapi RAT itu kan menjadi kewajiban, Pak. Kan harus itu terlaporkan kepada anggota supaya tahu anggota, oh ini kita dapat laba sekian misalnya. SAU-nya sekian misalnya, kan itu harus terlaporkan. Mestinya seperti itu. Nah, kalau mereka nggak melaporkan gimana konsekuensinya? Kita hanya sekedar mengingatkan saja. Hanya sekedar mengingatkan bahwa harus melakukan RAT sehingga kepercayaan dari anggota itu akan tumbuh. Iya. Pak, itu terus kita ngomong dengan tema besar, Pak. Temanya adalah koperasi bangkit di masa pandemi. Nah, ini kalau kita ngomong persoalan itu, Pak Bilal bisa menceritakan nggak bagaimana eksistensi koperasi yang Pak Jenengan sebutkan tadi pada saat pandemi? Seperti apa, Pak? Kira-kira mereka pontang-pantingnya dan seterusnya seperti apa? Bisa ceritakan, Pak? Iya. Jadi ini kan kita harus bisa membedakan antara koperasi yang melayani anggota saja, karyawan ataupun pegawai, dengan anggota yang melayani koperasi yang melayani masyarakat. Ya, walaupun mereka juga anggota. Betul. Nah, kalau koperasi yang melayani pegawai karyawan di instansi itu memang tidak begitu berpengaruh. Di internal mereka ya. Karena mereka dipotong ataupun mereka melakukan transaksi itu langsung dipotong gaji. Oh ya. Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis tidak begitu berpengaruh. Tapi yang nanti yang berpengaruh itu di koperasi yang anggotanya dari masyarakat. Dari masyarakat. Kebetulan di Pasuruan ini ada 34 Kopwan, koperasi wanita yang itu dibentuk pada saat masa Pak Dekarwo. Itu mereka kan dapat kucuran dana dari Pak Dekarwo. Betul. Yang periode pertama apa kedua, Pak? Periode pertama dan kedua mereka dapat. Oh gitu ya, ada ya. Dapat pertama itu 25 juta, terus ditambahi lagi 25 juta. Oh iya. Semangatnya Pak Dekarwo waktu itu membangkitkan semangat koperasi wanita ya. Koperasi wanita di kelurahan masing-masing. Nah, itu banyak ya, mulai bermunculan ya waktu itu ya. Jadi di Kota Pasuruan ada 34 koperasi wanita. Oh iya. Dari situ juga mereka yang berprestasi juga ditambahi sama Pak Dekarwo, ada yang 25 juta, nah itu 10 juta ada. Betul, itu yang koperasi yang berprestasi. Iya. Mereka dapat kucuran 2 kali itu ada yang berprestasi. Nah, kalau yang pandemi di masyarakat ini koperasi, khususnya koperasi. Iya. 1 tahun yang lalu lah kita ngobrol tentang pengaruhnya luar biasa. Apa Pak pengaruhnya, Pak? Jadi pengaruhnya sehingga karena mereka itu juga tidak ada ikatan dipotong gaji atau dipotong secara langsung. Mereka kan harus datang sendiri. Betul. Nah, itu kan karena mereka kan juga punya usaha. Betul. Usaha minjamnya kan untuk usaha. Ternyata pada saat pandemi usahanya juga mengalami gulung tikar. Nah, itu akhirnya kembalikannya susah ya. Mengembalikannya susah. Nah, itu pengaruhnya yang luar biasa kepada koperasi-koperasi yang masyarakat menjadi anggota tadi di sana. Itu 34 Kopwan tadi itu rata-rata juga bergerak di simpan pinjam. Semua simpan pinjam, ada juga
sembako atau toko-toko kecil juga ada. Tapi itu hanya beberapa aja. Tapi sebagian besar itu simpan pinjam seperti itu. Dan ternyata pada saat pandemi tidak bisa mengembalikan ya yang dipinjami tadi itu ya. Menjadi kredit macet begitu. Kredit macet. Akhirnya tunggakannya kan macet. Macet semua. Modalnya rata-rata dari situ. Iya, modalnya dari upaya yang dipinjam tadi itu. Pinjam tadi. Berarti nggak ada modal cadangan yang kira-kira bisa untuk membuat cash flow koperasi menjadi masih hidup begitu nggak ada ya? Di koperasi itu kan ada namanya dana pinjaman, betul, dana dari luar, ada yang donasi bisa itu hibah, ya. Kemudian ada namanya dana sendiri ya, simpanan itu. Simpanan itu ada pokok wajib, simpanan wajib sukarela ya. Itu juga walaupun kecil, betul, tapi itu juga membantu mereka. Betul. Jadi seperti itu. Jadi mereka pada saat melakukan pengembalian itu otomatis juga mereka harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan itu akan menambah aset dari modal itu. Iya, berputar lah. Iya, menambah. Walaupun donasi yang mereka yang diterima itu tetap, tapi ada tiap tahun juga ada penambahan dari simpanan yang dimiliki. Pada saat pandemi, modal bergulir ini ternyata tidak bisa kembali. Nah, otomatis kan mereka juga nggak bisa jalan ini istilahnya. Nggak bisa jalan karena karena pinjamannya itu macet. Akhirnya berputar pada simpanan pokok, simpanan wajib. Itu juga kecil. Iya. Mereka akhirnya seperti itu kondisi. Intinya bahwa dana hibah, suntikan modal dari luar itu diputar untuk pinjaman tadi sebenarnya ya. Seperti itu. Dan itu sudah berapa persen mengalir ke masyarakat atau mereka yang anggota di luar itu sebenarnya. Nah, jadi sampai sekarang kira-kira gimana Pak positioning Kopwan yang melakukan upaya peminjaman tadi itu? Jadi kok dengan kondisi ini memang akhirnya dari pengurus itu melakukan pendekatan istilahnya. Nanting ya istilahnya. Mereka lebih bagaimana mereka mendatangi karena kan mereka dari anggota juga dengan kondisi ini mereka istilahnya dimanfaatkan juga. Dengan kondisi ini usaha saya kan macet. Akhirnya, betul. Kak ngangsur seperti tidak ngangsur. Akhirnya dari pengurus mengalah untuk melakukan pendekatan kepada anggota. Harus itu Pak. Stimulus lah sedikit. Supaya mereka mau membantu. Pinjaman angsurannya ya. Memang kalau dibandingkan dengan koperasi pegawai karyawan ini kan bisa langsung potong gaji. Iya. Itu bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Pak, berarti kalau kita ukur secara makro, koperasi-koperasi yang ada di wilayah kota ini diversifikasi usahanya enggak banyak Pak ya? Enggak begitu banyak. Memang yang koperasi yang hanya koperasi-koperasi besar yang punya usahanya yang banyak. Itu antara koperasi yang besar itu mungkin sampai 20-an. Oh gitu. Tapi yang lebih besar lagi, 10 besar itu ada. Ada di kota? Ya, ada di kota. Seperti koperasi Pergu ya. Itu mereka sampai punya pom bensin di Bajangan itu. Oh iya, betul. Itu yang sudah luar biasa. Asetnya sampai sudah triliunan. Ya itu. Itu sisa hasil usahanya sudah 1 miliar, di atas 1 miliar setiap tahunnya itu. Kalau saya lihat di Pergu itu mereka pinter karena yang dipinjamkan adalah orang-orang yang pegawai ya rata-rata. Guru-guru yang notabene mereka sudah ada gaji tetap sehingga nyicilnya juga gampang. Iya. Itu dan kartu potongannya itu langsung ke bendahara. Ke bendahara. Itu seperti itu. sementara yang Kopwan tadi susah ya. Iya. Orang-orang biasa lah istilahnya ya. Itu berpengaruh di usaha lain juga. Usaha mereka kan juga punya toko. Betul. Itu juga pengaruh karena orang tidak dengan kondisi kemarinnya orang kan jarang datang ke sana. Betul. Itu yang pengaruhnya di sana di toko penjualan mereka. Iya. Terus seberapa masif Pak Dekopin untuk melakukan upaya membantu membantu Kopwan tadi yang mengalami sebuah kesulitan tadi. Jadi ada beberapa kali kita mengundang ataupun kita anjang sana ke koperasi Kopwan khususnya. Betul. Untuk memberikan semangat kepada mereka
bagaimana dengan kondisi ini sehingga Kopwan itu bisa mengingatkan anggotanya untuk terus melakukan kewajibannya untuk ngangsur. Seperti itu. Jadi kita berapa kali sudah kita melakukan pendekatan kepada kepengurusan, khususnya kita berapa kali mengundang untuk memberikan semangat bagaimana mendorong anggota-anggotanya untuk tetap mengangsur pinjaman yang selama ini yang telah dilakukan sebelum pandemi. Berarti Dekopin tahu semua ya, artinya dari pengurus-pengurus koperasi yang tadi mereka kan menjelentrehkan ini loh Pak, sangkutannya sekian Pak, jumlahnya sekian, yang bayar cuma sekian dan seterusnya. Dekopin paham itu ya. Ya mereka secara terbuka nyampaikan kepada kita dan itu kan biasanya di laporan walaupun mereka tidak RAT ya umpamanya. Tidak RAT mereka memberikan laporan kepada kita terkait dengan kegiatan usaha 1 tahun kemarin, pinjamannya yang macet berapa, kemudian yang berjalan berapa. Iya betul. Pak, kalau kita bicara soal koperasi yang bergerak di bidang usaha yang agak besar, saya pernah teringat ada koperasi sebut aja di Sidogiri begitu ya, yang mereka juga secara komunitas itu para santri, alumni, guru dan seterusnya, mereka punya jiwa yang sama yang Pak Bilal sebutkan tadi. Jiwanya adalah kebersamaan, jiwanya adalah persatuan, menghidupkan badan usahanya dia supaya lebih matang dan lebih mantap begitu. Dan ternyata mulai awal agak berat ya menyusun konsep itu. Tapi setelah berjalan sekian lama ternyata mereka sudah omsetnya miliaran bahkan triliunan ini. Ini kira-kira jiwa yang dimiliki oleh Sidogiri seperti itu bisa enggak kira-kira dimantapkan di koperasi-koperasi yang ada di kota? Gimana kira-kira Pak? Jadi memang di Sidogiri ini kan memang ada koperasi yang dibangun dengan ikatan emosional sehingga untuk awal-awal juga hanya di lingkungan pondok ya. Betul. Lingkungan pondok. Kemudian dari lingkungan pondok memberikan restu secara hukum maupun secara syariah itu. Betul. Dan sudah diakui oleh pondok. Setelah itu untuk pengembangan di luar itu mereka tidak melakukan serta-merta pokoknya siapa yang mau menjadi pengurus. Tetapi mereka benar-benar selektif. Nah itu akhirnya mereka mencari orang-orang alumni dari pondok itu sehingga mereka itu lebih cepat berkembang karena mereka menganggap bahwa ikatan pondok dengan mereka itu kan tinggi, sudah terbangun terbangun lama sehingga ada kegiatan seperti ini. Kenapa tidak? Kan menganggap bahwa itu gurunya mereka. Betul. Akhirnya itu yang membuat geraknya lebih cepat, lebih kuat lagi. Memang kalau untuk membangun ini kan butuh waktu butuh proses dan kita juga harus memilah ini masyarakat pilihan segmennya di mana. Memang di koperasi itu kan lebih baik itu satu segmen. Betul. Lebih satu segmen karena dengan segmen beragam juga untuk menyatukan juga agak repot. Betul. Nah, rata-rata itu dari pemilihan itu kita bisa masuk ke dalam bagaimana untuk membangun emosional yang sama. Emosional sama sehingga koperasi itu bagaimana kebersamaan kita untuk membangunnya lebih besar lagi. Kalau lihat Pergo itu sebenarnya kan satu segmen. Segmen hanya guru. Nah itu kan satu segmen. Dan enak Pak pengelolaannya Pak. Seperti itu. Dan ini kayaknya hampir sama lah dengan Sidogiri itu. Segmennya segmen yang dirauh itu adalah santri dan alumni. Santri dikembangkan di sana. Mereka ke depan memang. Ini evaluasinya ya berarti ya. Jadi kalau Kopwan bukan satu segmen, banyak segmen. Sehingga terpolarisasi ya. Dan itu harus memang ada beberapa Kopwan di Jawa Timur itu yang sukses. Betul. Itu di Malang sama Surabaya. Itu mereka dengan menggunakan tanggung renteng. Betul. Jadi tanggung renteng itu 10 orang itu
ada penanggung jawabnya. Oh gitu. Jadi mama koperasi itu mau minjamkan dana ya untuk kelompok itu 10 orang, itu yang tanggung jawab ada 1 orang. Oh. Umpama kalau macetnya semua, ini yang ditanggung. Oh jadi ada jaminan ya? Ada jaminan. Jadi namanya tanggung renter. Dan itu berhasil di Surabaya dan Malang. Dan mereka sudah miliaran sekarang. Betul. Maksudnya. Itu yang perlu yang menjadi pemikiran ke sana. Pak, kalau kita bicara soal pandemi, Pak, kita kembali lagi ke tema awal. Ini kan pandemi membatasi ruang gerak kita untuk tatap muka, transaksi dan seterusnya. Kenapa di koperasi, terutama di Kota Pasuruan, tidak diupayakan bagaimana mereka menciptakan e-commerce, Pak? Jadi menciptakan penjualan via medsos, penjualan via online dan seterusnya, yang barang-barang yang mungkin layak jual dan bagus, sehingga mungkin mereka punya potensi-potensi barang yang bisa membuat trademark kota misalnya. Oh, Kota Pasuruan punya miniatur kecil-kecil kayak tugu, kayak pelabuhan, kayak apa begitu, yang itu mungkin bisa dijual ke masyarakat umum via online, membatasi ruang gerak. Nah, digitalisasi koperasi ini barangkali mungkin sudah ada di benaknya Pak Bilal atau mungkin pengurus-pengurus koperasi yang lain. Iya. Gimana Pak? Jadi setelah pandemi ini jalan 1 tahun ini memang ada beberapa pengaruhnya di koperasi, khususnya di mereka yang punya toko penjualannya. Betul. Supermarket itu pengaruhnya luar biasa. Iya, iya. Akhirnya secara penjualan itu mereka mengalami penurunan sekali. Betul. Dibandingkan dengan simpan pinjam mereka. Iya. Nah, akhirnya dari situ koperasi harus bisa bagaimana untuk membangkitkan penjualan itu. Betul. Salah satu caranya itu dengan harus merubah mindset bukan hanya menunggu, betul, tetapi aktif, Pak. Proaktif. Proaktif. Bagaimana dengan cara lewat medsos itu tadi. Betul. Jadi itu yang akan, dan selama ini di koperasi kan pengelolaannya itu hanya ya itu aja, maksudnya itu untuk terkait dengan penjualan ya umpama mereka kerjasama dengan apa, tapi mereka hanya ya ngikuti itu aja, tapi tidak pola untuk merubah bagaimana bisa penjualan lewat medsos itu belum. Nah, nanti kita akan mendorong mereka ke sana. Khususnya yang mempunyai toko retail, betul, usaha-usaha supermarket seperti itu. Iya. Yang punya usaha supermarket juga ada ya? Ada, seperti Telkom, itu mereka Senkuku, betul. Itu mereka. Iya. Ya, betul. Banyak sebenarnya Pak yang bisa, peluang-peluang yang masih bisa kita lakukan. Iya, banyak. Dibutuhkan sebuah kreativitas dan inovasi baru. Iya. Karena tantangan di masa pandemi ini kan memang dibutuhkan sebuah digitalisasi koperasi itu. Iya. Nah, kira-kira jenengan sebagai Dekopinda dengan dinas koperasi sebagai katakan dinas teknis yang menaungi itu, bisa nggak melakukan upaya koordinasi yang lebih matang begitu? Sudah saatnya kita harus digitalisasi koperasi. Begitu. Jadi kebetulan kan cara komunikasi antara Dekopin dan dinas itu kan selama ini kan terbangun dengan baik. Baik, ya, oke. Jadi terkait dengan untuk mendorong mereka memang nanti perlu ada kita mendorong dinas lah. Betul. Untuk menganggarkan terkait dengan bagaimana ke depan ini koperasi harus membuat terobosan terkait dengan digitalisasi, sehingga itu, dan kalau koperasi didiamkan itu mereka tidak bergerak, tapi bagaimana dari dinas maupun Dekopin harus berinisiatif, berinisiatif untuk mendorong mereka dan itu membuat kegiatan pelatihan ataupun kegiatan lain, sehingga mereka itu dengan digitalisasi itu mereka lebih istilahnya tidak canggung lagi, lebih gampang, sehingga akan mendorong usaha-usaha lain selain supermarket atau toko itu bisa dilakukan dengan digital. Iya. Jadi kayaknya kalau mereka sudah agak terpuruk ini Pak ya, di masa pandemi ini, membangunkan mental mereka, membangkitkan semangat mereka. Ini yang perlu dipupuk lebih awal dulu Pak. Karena apa? Karena mereka kan otomatis sudah merasa aku sudah terpukul ini. Sudah susah untuk bangkit ini. Kalau nggak ada sentuhan dari luar, Dekopin atau dinas koperasi terkait, maka mereka menjadi acuh, menjadi sakarpe wis dan seterusnya.
Jadi maksud saya titik bangkit kita harus kita mulai dari awal ini, Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak Sabilal dengan Dinas Koperasi ini punya program yang lebih teknis enggak untuk di tahun 2021 ini supaya mereka-mereka ini mulai bangun lagi. Iya, titik bangkit lagi. Jadi kebetulan di Dekopin kemarin kita ada punya program terkait dengan yang pertama itu ada pelatihan idealisme sendiri, ideologi koperasi. Ideologi koperasi, ya, oke. Kemudian ada beberapa juga kegiatan terkait dengan bagaimana kita turun ke lapangan. Oh iya. Membina langsung secara teknis seperti itu. Oke. Kalau terkait dengan kegiatan digitalisasi, mungkin itu nanti kita akan diskusikan dengan Dinas Koperasi bagaimana di tahun yang akan datang ini kita akan usahakan untuk terkait dengan pelatihan digitalisasi. Betul. Karena ini kebutuhan yang mendesak. Iya. Kondisi yang sekarang seperti itu. Untuk tahun ini hanya masih sebatas itu. Jadi terkait dengan ideologisasi, ideologi ya. Terkait dengan bagaimana pembinaan. Kita turun langsung ke gerakan koperasi yang membutuhkan karena selama ini kita melihat kan koperasi itu kan beda. Maksudnya beda binanya harus orangnya langsung turun ke lapangan dan itu harus punya kompetensi. Maksudnya karena itu terkait dengan ada buku akuntansi itu yang tidak semua orang yang bisa seperti itu. Iya, betul. Di kepengurusan masyarakat mereka tidak tahu aku pasrah wis buatkan laporannya seperti itu. Nah, ini kita untuk tahun ini kita mulai dari sana. Karena kalau dulu sebelum ada pemisahan otonomi ya. Yang turun langsung itu Dinas Koperasi karena mereka punya tenaga-tenaga PPL. Iya. Itu mereka siap untuk pendampingan koperasi. Setelah otonomi ini tidak ada lagi. Tidak ada orang yang mendampingi koperasi. Tidak ada binteknya itu. Tidak ada. Mereka hanya dipanggil dan itu tidak maksimal. Tidak efektif, Pak ya? Iya, tidak efektif. Mereka ya setelah pelatihan ya sudah selesai. Iya. Praktek. Sebenarnya kan butuhnya pada saat mereka punya ini permasalahan di lapangan seperti itu. Ini kan harus dipecahkan. Iya. Kalau mereka mendengar kan tidak membawa masalahnya tidak dibawa. Betul. Masalahnya tidak dibawa. Iya. Masing-masing koperasi beda persoalan. Seperti itu. Iya. Kita menginisiasi bagaimana kita mendatangi koperasi. Istilahnya ada pembinaan. Betul. Permasalahannya yang banyak Pak sebenarnya. Kalau dipilah-pilah jadi satu. Persoalan bintek keuangan sendiri, manajerial sendiri, pengelolaan usaha sendiri. Jadi banyak komponen yang harus dibenahi ya. Iya benar itu. Dan masih banyak koperasi-koperasi yang belum memahami soal ini. Banyak. Pada saat tahun kemarin kita bergelombang kita ngundangnya. Betul. Terkait dengan mereka suruh bawa laporan terakhir. Iya, laporan terakhir. Jadi kita bersama-sama mengerjakan di sana. Iya. Suruh bawa laporannya. Diselesaikan di sana seperti itu. Wah butuh waktu panjang itu Pak. Jadi kita ngundang 15 koperasi. Seperti itu. Untuk membenahi laporan mereka. Karena rata-rata kan mereka pasrah untuk laporan itu. Terus gimana kalau RAT-nya kalau sudah pasrah begitu? Kadang-kadang anggotanya juga nggak tahu. Yang penting saya dapat SAU datang itu dapat transport. Dapat transport, dapat SAU sekian sudah selesai. Waduh, repot Pak. Koperasi besar juga ada seperti itu. Gitu ya? Iya. Waduh, berat Pak itu Pak. Iya, itu kan laporan keuangan itu kan menjadi laporan wajib bagi pengurus menyampaikan kepada anggota. Lah bagaimana anggota kecuali mungkin kalau anggotanya nggak kritis sih nggak masalah. Tapi kalau anggotanya ada yang kritis, loh bagaimana dengan SAU yang sudah terbagi dengan katakan laba ditahannya misalnya. Ada nilai-nilai akuntansi yang harus ada pengembangan di situ. Kan harus jelas itu. Kalau misalnya Nun Sewu, anaknya pinter jurusan akuntansi misalnya, dia jadi anggota baru. Lalu dia tanya misalnya di laporan keuangan koperasi tersebut, "Loh Pak, itu posisi keuangannya seperti apa Pak? Laporan SHU-nya berapa? Yang dibagi berapa? Persentasinya berapa?" Sampai kepada nanti ngomong masalah laba ditahan dan seterusnya seperti apa dan seterusnya. Itu yang sering jadi masalah pada saat laporan pertanggungjawaban pengurus itu. Makanya kemarin ada beberapa koperasi
koperasi besar ngundang salah satu yang ahli akuntansi yeah. untuk mendrill pengurusnya. Betul. Terkait dengan membuat laporan keuangan. Iya. Karena kadang-kadang pengurus juga nggak tahu. Iya. Mereka kan menyerahkan kepada yang biasa ahli dalam akuntansi. Iya dong, Pak. Nah, itu kemarin ada beberapa koperasi besar itu sampai 3 bulan di drill, jadi tiap minggu 1 kali. Iya. Iya, nanti ngomong masalah membuat neraca enggak bisa. Laporan laba rugi enggak bisa. Laporan perubahan posisi keuangan enggak tahu, apalagi anggotanya. Jadi ngedrill pengurusnya dulu, Pak, harusnya, Pak. Ngedrill pengurusnya dulu. Harus, Pak. Jadi kalau pada saat ada anggota yang kritis, pengurus kan bisa jawab. Bisa jawab, iya. Bagaimana proses pencatatan debit kreditnya dan seterusnya. Kalau pengurusnya nggak ngerti ya susah, Pak. Nah, kemarin itu kan juga ada salah satu koperasi besar di perusahaan besar ya, perusahaan negara. Itu juga menggunakan akuntan publik. Oh gitu ya. Pada saat RAT, persen akuntan publik itu dia hadir. Khawatir ada yang nanya. Oh iya, betul. Karena pengurus belum mampu menerjemahkan. Tapi akuntan publik sudah auditing ya? Sudah proses auditing di awal ya? Sudah auditing, hasilnya kan diserahkan kepada rapat anggota itu. Oh iya. Kalau sudah akuntan publik sudah bagus itu, Pak. Itu. Tidak semua koperasi, hanya beberapa aja. Iya, karena mahal juga Pak akuntan publik. Memang di awal-awal ada aturan dari kementerian, itu wajib bagi koperasi untuk membuat laporan lewat akuntan publik. Betul. Tapi karena biayanya mahal, akhirnya waktu itu ada beberapa koperasi gabungan urunan. Nanti mereka kan jadi satu. Betul. Jadi nilainya itu lebih besar sehingga itu seperti itu. Tapi karena waktu-waktu berputar akhirnya dari beberapa koperasi itu hanya beberapa menggunakan akuntan publik. Oh gitu. Biasanya sebelum akuntan publik ada auditor internal, Pak. Ya. Nah, auditor internal itu bisa dilakukan pendampingan oleh dinas koperasi maupun dari inspektorat biasanya. Cara membuat laporan sederhana misalnya, belum ke wilayah yang jelimet-jelimet. Kalau akuntan publik biasanya sudah besar, Pak. Iya, besar. Nilainya miliaran dan seterusnya baru dia melakukan itu. Lah paling enggak minta ke dinas teknis untuk lakukan audit internal di laporan keuangan itu. Jadi selama ini kan di koperasi itu kan ada namanya badan pengawas ya. Badan pengawas. Jadi betul. Ada pengurus, ada badan pengawas, kemudian ada manajernya, karyawan ya. Nah itu selama ini kan kalau mereka tidak menggunakan audit eksternal, itu mereka menggunakan pengawas. Oh iya. Nah, ternyata juga dari pengawas rata-rata pasrahnya di pengurus. Jadi, nanti pengawasnya nggak ngerti auditing, Pak. Kondisinya seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Jadi memang pengawas itu biasanya ada pembinaan ataupun ada pelatihan. Betul. Tapi karena di kepengurusan itu kan kadang 3 tahun, 5 tahun ganti. Betul. Nah, pada saat ganti orangnya itu ilmunya ini kan sudah dibawa. Oh iya, otomatis, Pak. Kan ini perlu pelatihan lagi. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, jadi ini mungkin menjadi ke depan itu menjadi bagi dinas atau Dekopin itu harus memperhatikan bagaimana dengan regulasinya kepengurusan ganti orang itu harus menyiapkan pelatihan kepada pengurus baru. Betul, Pak. Mereka yang pengurus baru sudah siap. Dengan istilahnya akuntansi ataupun organisasi koperasi seperti itu. Kita sudah tahu seperti itu. Betul. Jadi kalau saya pahami akuntansi kan memang ada akuntansi yang sifatnya umum, ada akuntansi yang nirlaba, yang itu juga proses pencatatan dan pelaporannya juga beda-beda. Termasuk akuntansi koperasi itu juga berbeda. Nah ini kan harus dipilah-pilah. Kalau enggak diberikan program pemahaman antar periodisasi, ya terputus, Pak, nanti, Pak. Pasti. Jadi kalau pinternya waktu pengurus lama ya sudah hilang. Ini enggak bisa jalan. Nah ini khawatirnya kalau begitu berarti harus ada istilahnya program yang terukur, terintegrasi dalam artian 1 tahun itu harus ada pelatihan A, B, C dan seterusnya. Kalau itu enggak ya susah, Pak, nanti. Jadi itu tugasnya Dekopin sama dinas koperasi harus bisa membaca itu. Betul. Karena koperasi kan mereka kan lebih pasif, maksudnya pasifnya itu dalam arti ya hanya ganti pengurus saja, ganti pengawasan. Mereka tidak tahu kompetensinya apakah pengurus ini
mampu apa tidak mereka, yang penting mereka percaya. Butuh kepercayaan aja kan. Betul. Bukan butuh kompetensi yang besar gitu ya. Seperti itu. Rata-rata kondisi. Nah, ini harus dibaca oleh Dinas dan Dekopin. Bahwa dengan periodisasi model pergantian pengurus itu harus berarti kalau tahun depan ada pergantian di koperasi mana itu sudah diantisipasi ya untuk membuat pelatihan bagi mereka yang pengurus baru. Betul. Ya sesuai dengan kebutuhan koperasi masing-masing. Pak, kembali ke digitalisasi koperasi. Saya menarik Pak ini Pak. Karena apa? Karena di beberapa negara itu kan sudah dilakukan itu sebenarnya sebelum masa pandemi. Sehingga pada saat pandemi mereka kebal. Mereka tanpa vaksin pun sebenarnya mereka sudah kebal, udah bisa lah melakukan itu. Karena apa? Karena sudah e-commerce, sudah jalan, anggota-anggota dan pengurusnya ini juga sudah melakukan hal yang sama, mindsetnya sama. Nek kepingin usahanya jalan, ya harus kita lakukan upaya penjualan secara online. Di beberapa daerah Eropa terutama itu sudah melakukan itu. Kenapa di Indonesia maupun di wilayah kota ini kok belum melakukan itu sebenarnya? Gimana kira-kira? Jadi benar sekali. Jadi di daerah Denmark atau Swedia itu memang koperasinya kan sudah maju ya. Sudah maju sekali dan itu kalau melakukan digitalisasi itu sudah biasa. Umpamanya rapat anggota, mereka hanya sudah disiapkan kartu kotak untuk saran. Mereka tidak perlu lagi hadir di saat rapat anggota. Itu yang menjadi contoh bagi kita. Kemudian umpama kalau mau belanja itu mereka sudah punya kartu. Umpama kalau dulu saya masuk anggota apa, itu mereka langsung keluar kartu ini dan untuk dibelanja di beberapa tempat itu koperasi kerjasama dengan tempat-tempat itu. Dengan swalayan supermarket. Nah, ini kan menjadi contoh ya untuk kedepannya bagaimana koperasi khususnya di Indonesia Pasuruan itu harus sudah melakukan langkah-langkah seperti itu. Istilah minimal pengurus itu sudah melek lah. Seperti itu. Sehingga dari pemerintah, dari Dekopin harus mendorong itu. Bagaimana merubah mindsetnya koperasi tidak hanya duduk menjual, diam, nunggu anggota datang. Nah, ini kan harus berubah sehingga bagaimana dengan digitalisasi mereka anggota itu ada informasi ini. Ada produk dari koperasi yang perlu dibeli. Kita langsung aja. Tidak perlu datang di koperasi. Betul Pak. Kalau kita tidak mulai, ini akhirnya kondisinya tidak berubah-ubah seperti ini. Di koperasi khususnya. Dan itu Pak butuh tim IT Pak. Teman-teman IT, teman-teman anak-anak yang baru yang mungkin bagaimana menciptakan kartu yang bisa dilakukan pembelanjaan di wilayah-wilayah tadi dan seterusnya. Lalu bagaimana membangun jejaring medsos dan seterusnya secara online. Barang-barangnya juga bisa dipasarkan di seantero negeri begitu. Ini kan juga butuh anak-anak yang baru. Dan ini menjadi programnya Dekopin ke depan ya. Insya Allah seperti itu. Ya memang kita harus mendorong untuk membuat terkait digitalisasi ini sehingga koperasi itu lebih bisa menerima lebih cepat. Karena kalau kita diam aja akhirnya koperasi juga diam. Kalau kita tidak inisiasi dari Dekopin ataupun Dinas Dinas Koperasi mereka tidak akan jalan. Karena yang koperasi besar itu mereka merasa sudah nyaman. Sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Tapi bagi mereka koperasi yang menang kan butuh perubahan. Butuh inovasi butuh kreativitas. Itu yang jadi dengan kondisi pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun ini, harapannya ke depan koperasi khususnya bukan hanya kita melihat pandemi ini berjalan dan berlalu, tetapi bagaimana mengevaluasi kita dengan kondisi ini, usaha-usaha kita kan mandek. Bagaimana koperasi bisa mengikuti perubahan khususnya digitalisasi di media sehingga penjualan dari koperasi itu akan lebih besar lagi, kemudian disimpan pinjam juga seperti itu. Bagaimana tidak hanya menunggu bagaimana kita membuat digitalisasi itu mereka tidak datang di koperasi tetapi mereka cukup dari rumah mengajukan pinjaman sehingga itu langsung cair saja. Dan ini kebutuhan bagi koperasi itu. Digitalisasi itu penting
sehingga koperasi itu akan tidak tertinggal dengan usaha yang lainnya seperti itu. Kita sudah bincang-bincang dengan Pak Sabil Rosyad, Ketua Dekopinda Kota Pasuruan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan sukses untuk koperasi di Indonesia, terutama koperasi di Kota Pasuruan. Saya Muhammad Hidayat, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,